Pernahkah kalian merasa sangat putus asa sampai merasa Tuhan sudah tidak lagi mendengar doa kalian? Itulah yang dirasakan Bimo. Sudah 2 tahun warung baksonya di pinggir jalan lintas provinsi itu mati segan, hidup pun tak mau. Padahal dia punya istri yang sedang sakit-sakitan dan seorang anak perempuan berusia 15 tahun bernama Laras yang butuh biaya sekolah. Selamat datang di channel Jejak Waktu. Mari kita bongkar sebuah misteri dari kisah nyata sebuah desa tentang pesugihan. Suatu malam saat hujan turun sangat deras, seorang kakek tua dengan pakaian serba hitam berteduh di warungnya. Kakek itu tidak memesan makan, dia hanya menatap Bimo dengan mata yang kuning, keruh dan seolah bisa melihat isi kepala Bimo. Kakek itu berkata pelan, "Bimo, apakah warungmu mau ramai? Warung ini bukan kurang enak, Bimo, tapi kurang nyawa." Bimo yang sudah kalap dengan hutang tidak lagi berpikir logis. Dia pun bertanya, "Apa syaratnya, kek?" Si kakek mengeluarkan sebuah botol kaca kecil, ukurannya tidak lebih besar dari jempol orang dewasa. Botol itu dibungkus dengan kain kapan kusam yang kecoklatan. "Tanam ini di bawah tungku baksomu. Jangan pernah dibuka, jangan pernah dipindah. Setiap malam Jumat Kliwon, teteskan darah ayam cemani di atas tanah tempat kau menanamnya," kata si kakek sebelum menghilang di kegelapan hujan. Ajaibnya, hanya dalam waktu 3 hari, warung Bimo banyak yang beli. Orang-orang mengantri, bahkan sebelum warung buka. Mereka bilang, rasa kuah bakso Bimo punya sensasi gurih yang tidak ada duanya. Bau harumnya tercium hingga radius 1 kilometer. Bimo pun kaya mendadak. Uang mengalir seperti air bah. Namun di tengah gelimang harta itu, Laras anaknya mulai berubah. Laras yang ceria menjadi pendiam. Dia sering terlihat bicara sendiri di dapur, tepat di depan tungku di mana botol itu ditanam. Wajahnya makin pucat, matanya mulai menghitam di bagian bawah, seolah-olah nyawanya sedang dihisap perlahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam Jumat Kliwon, Bimo lupa menyediakan ayam cemani karena terlalu sibuk menghitung uang. Malam itu, suhu di rumahnya menjadi sangat dingin, bau amis darah yang sangat menyengat memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba, dia mendengar suara tangisan anak kecil dari arah dapur. Bukan suara Laras, tapi suara banyak anak kecil. Bimo berlari ke dapur. Dia melihat Laras sedang berlutut di tanah, menggali tepat di tempat botol itu ditanam. Dengan kuku-kukunya yang sudah berdarah, Bimo mencoba menghentikannya, namun Laras sudah memegang botol kecil itu yang sekarang bersinar merah redup. Botol itu pecah di tangan Laras. Saat itulah Bimo melihat kengerian yang sesungguhnya. Dari dalam botol yang sekecil itu keluar asap hitam yang pekat yang membentuk makhluk-makhluk aneh memenuhi dapur. Itu bukan sekedar penglaris. Botol itu berisi sisa-sisa nyawa arwah yang telah ditumbalkan sebelumnya, yang jiwanya diperas untuk memberi rasa lezat pada dagangan manusia yang tamak. Dan karena Bimo lupa memberi makan dengan darah ayam, botol itu mencari makan sendiri. Botol itu mulai menghisap Laras. Bimo memeluk Laras, tapi tubuh Laras terasa sedingin es. Laras tergeletak pingsan di dapur, tapi dia tidak pernah bangun lagi. Secara medis dia itu koma, tapi bagi Bimo dia tahu bahwa anaknya sudah tidak ada. Tubuh Laras hanya menjadi cangkang kosong. Keesokan harinya, warung bakso Bimo terbakar hebat. Tidak ada satupun yang tersisa. Kini Bimo menjadi gelandangan yang gila. Dia sering terlihat di bekas reruntuhan warungnya, menggali tanah dengan tangan kosong, mencari pecahan botol itu. Setiap malam, orang-orang di sekitar situ masih sering mendengar suara tawa anak kecil dan bau kuah bakso yang harum, bercampur dengan bau amis mayat. Kekayaan yang datang dalam sekejap,
nyatanya pergi dengan bayaran yang tidak ternilai. Di balik abu warung yang kini mendingin, hanya tersisa jemari yang luka dan jiwa yang hancur. Terkadang, harga diri sebuah ambisi jauh lebih mahal daripada nyawa sendiri.